Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Ekonomi Makro Islam kelas EKI 3G. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul yaitu Teori Permintaan Uang dalam Islam, di mana pada mata kuliah ini dosen pengampunya yaitu Ibu Raras Risia Yogas Numurti SEMM. Baiklah, di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Dian Apriliani dan teman saya Khofifah Sari Hasibuan dan juga Ronaldi. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan materi dari makalah kami, yaitu yang pertama yang dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada bagian yang A, teori moneter klasik. Teori uang ini dikatakan klasik karena landasan pemikiran mengenai perekonomian dalam teori tersebut menggunakan asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. 1. Teori permintaan uang klasik. Pada awal mulanya, teori ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa seseorang atau masyarakat menyimpan uang kas, tetapi lebih pada peranan daripada uang. Dengan sederhana, Irving Fisher merumuskan teori kuantitas uang sebagai berikut. MV sama dengan PT, di mana M sama dengan jumlah uang beredar, V sama dengan perputaran uang dari suatu tangan ke tangan dalam satu periode, P sama dengan harga barang, T sama dengan volume barang yang diperdagangkan. Beberapa versi teori ini adalah: pertama, dengan mengganti volume barang yang diperdagangkan atau T dengan output real atau O, sehingga formulasi teori kuantitas menjadi MV sama dengan PO sama dengan Y, di mana V sama dengan PO sama dengan GNP nominal. V sama dengan tingkat perputaran pendapat atau income velocity of money. Yang kedua, versi yang dikemukakan oleh Marshall dengan formulasi sebagai berikut. M sama dengan KPO dan M dan sama dengan KY, di mana K sama dengan 1/V. Secara matematis, formulasi Marshall ini sama dengan formulasi Irving Fisher. Namun, implikasinya berbeda. Marshall memandang bahwa individu atau masyarakat selalu menginginkan sebagian proporsi tertentu dari pendapatnya, atau Y, diwujudkan dalam bentuk uang kas yang dinyatakan dengan K, sehingga KY merupakan keinginan individu atau masyarakat akan uang kas atau disebut dengan MD. Secara matematis dapat diformulasikan sebagai MD sama dengan KPO sama dengan KY. MD sama dengan adalah permintaan uang kas. 2. Sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam. Secara garis besar, ada 3 pilar sistem moneter yang membedakan satu dengan lainnya, yaitu sistem uang, sistem perbankan, dan sistem operasi keuangannya. Perbedaan utama sistem moneter Islam secara konseptual, sistem moneter Islam kontemporer, dan sistem moneter konvensional ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, teman-teman dapat melihat tabel berikut ini, yaitu perbandingan sistem konvensional, di mana di sini terdapat 3 perbedaan, yaitu konvensional, Islam konseptual, dan Islam kontemporer.
Nah, di sini perbedaannya yaitu pada konvensional yang pertama sistem uang fiat, sedangkan pada Islam konseptual yaitu sistem uang Islam atau fully backed money. Dan sedangkan Islam kontemporer yaitu sistem uang fiat. Yang kedua, pada konvensional terdapat fractional reserve banking system. Nah, sedangkan Islam konseptual yaitu 100% reserve banking system. Pada Islam kontemporer terdapat fractional reserve banking. Nah, yang ketiga, perbedaannya yaitu pada konvensional terdapat sistem bunga. Sedangkan Islam konseptual yaitu sistem bagi hasil. Sedangkan Islam kontemporer juga sistem bagi hasil. Nah, yang ketiga yaitu sistem keuangan moneter. Sistem keuangan merupakan sarana dari kebijakan moneter yang terdiri dari sistem keuangan moneter dan non-moneter. Sistem keuangan moneter mencakup sistem otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral dan sistem perbankan yang mencakup Bank Umum dan BPR, serta sistem otoritas non-moneter mencakup asuransi, pegadaian, leasing, modal ventura, dan dana pensiun. Baiklah, selanjutnya bagian B akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Khofifah Sari Hasibuan. Kepada Khofifah saya persilahkan. Kemudian B. Teori Keynes. 1. Teori permintaan uang Keynes. Pada teori ini, Keynes mengemukakan sesuatu yang berbeda dengan teori permintaan uang tradisi klasik. Perbedaan tersebut terletak pada penekanan oleh Keynes pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai penyimpanan kekayaan atau store of value, dan bukan hanya sebagai alat transaksi saja atau means of exchange. Di dalam teorinya, Keynes membagi permintaan uang atas 3 motif, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Maka dapat diklasifikasikan atas 3 motif utama, yaitu yang pertama, motif transaksi. Motif ini timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Kemudian yang kedua, motif berjaga-jaga. Selain untuk membiayai transaksi, maka uang diminta pula oleh masyarakat untuk keperluan di masa yang akan datang, atau bisa disebut dengan berjaga-jaga. Kemudian yang ketiga yaitu motif spekulasi. Pada suatu sistem ekonomi modern di mana lembaga keuangan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, mendorong masyarakatnya untuk menggunakan uangnya bagi kegiatan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham, dan instrumen lainnya. Kemudian kita lihat pada gambar berikut, ada gambar A dan gambar B. Pada gambar A menunjukkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang digunakan untuk tujuan spekulasi dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Pada suku bunga sebesar I0, jumlah uang yang diminta adalah M0, dan pada suku bunga sebesar I1, jumlah uang yang diminta adalah M1. Maka kurva MD adalah kurva permintaan uang untuk spekulasi, dan ciri-cirinya adalah semakin rendah suku bunga, semakin banyak permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Maksudnya adalah semakin rendah suku bunga, maka semakin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang dan tidak menggunakannya untuk spekulasi. Kurva MD dalam gambar B adalah kurva permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Seperti telah diterangkan, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Sifat hubungan inilah ditunjukkan dalam gambar tersebut. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang diminta dan sumbu tegak menunjukkan pendapatan nasional.
Kurva MD bergerak dari bawah kiri ke atas kanan dan bermula dari titik origin. Kurva seperti ini berarti semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi permintaan uang untuk transaksi. Ketika pendapatan nasional Y0, permintaan uang adalah M0. Dan ketika pendapatan nasional Y1, permintaan uang adalah M1. Sifat hubungan ini digambarkan oleh kurva MD. Kemudian 2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penawaran uang dalam suatu perekonomian. Yang pertama yaitu tingkat bunga, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga tingkat produksi dan pendapatan nasional, yang keempat kondisi kesehatan dunia perbankan, dan yang kelima adalah nilai tukar rupiah. Baik, selanjutnya bagian yang C akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ronaldi. Kepada saudara Ronaldi, saya persilahkan. Kemudian C. Teori permintaan uang dalam Islam. Permintaan adalah keterkaitan dengan jumlah permintaan berupa harga. Permintaan menunjukkan tinggi atau rendahnya permintaan mengenai suatu barang dan jasa dari pembeli. 1. Permintaan uang menurut mazhab Iqtisaduna. Permintaan uang hanya ditujukan untuk dua tujuan pokok, yaitu transaksi dan berjaga-jaga atau untuk investasi. 2. Permintaan uang menurut mazhab alternatif. Permintaan uang dalam mazhab ini sangat erat kaitannya dengan konsep endogenous uang dalam Islam. Teori endogenous dalam Islam secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut. Keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor nil. 3. Teori permintaan dalam perspektif ekonomi secara konvensional. Permintaan dalam ilmu ekonomi memiliki arti yaitu bahwa jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu dengan anggapan hal-hal lain tetap sama. Permintaan merupakan jumlah dari suatu barang atau jasa yang mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu dengan anggapan hal-hal lain tetap sama atau ceteris paribus. 4. Fungsi dalam permintaan ekonomi. Fungsi permintaan adalah salah satu fungsi yang mengarah pada adanya hubungan yang saling berkaitan antara harga dengan jumlah barang atau jasa dalam permintaan konsumen dengan berdasarkan harga serta waktu yang tidak dapat ditentukan. 5. Hukum suatu permintaan ekonomi. Menurut .g hukum permintaan adalah ketika terjadi suatu keadaan dengan kondisi yang mana semua hal itu akan dianggap sama. Apabila terjadi kenaikan harga suatu barang, hal itu konsumen akan mengurangi kuantitas dalam permintaannya. 6. Teori permintaan secara Islami. Keinginan hasrat terhadap sesuatu barang atau jasa yang sesuai dengan batasan syariah dan halal thayyib merupakan permintaan menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Konsep yang digunakan dalam teori permintaan perspektif Islam ialah ketika menilai atau menentukan barang atau jasa bahwa tidak semua bisa digunakan atau dikonsumsi. Alasannya, karena harus bisa membedakan antara barang atau jasa yang halal dan haram. 7. Permintaan menurut Al-Ghazali. Pembahasan yang terperinci dituangkan dalam pemikiran Al-Ghazali yang berjudul Peranan dan Signifikansi Aktivitas Perdagangan dilakukan berdasarkan dengan sifat sukarela. Dalam proses adanya pasar yang berlandaskan pada kekuatan permintaan dan penawaran dalam penetapan harga dan laba, beliau menetapkan yang menjadi dasar dalam pembangunan sifat kapitalis. 8. Teori permintaan konvensional dan Islami. Beberapa perbedaan dari teori permintaan konvensional dan permintaan Islami yaitu 1. Memiliki dasar hukum dan batasan-batasan menurut Islam dalam pandangan permintaan yang Islami. Dengan berprinsip agama Islam dijadikan sandaran hidup setiap manusia dengan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Sumber ilmunya jelas dari Al-Quran bahwa ekonomi Islam mayoritas berdasarkan keyakinan religiusitas dalam sistem mekanismenya. Kedua, dalam teori ekonomi, analisisnya dibatasi oleh cara manusia untuk bertahan hidup dengan memenuhi keinginan serta nilai-nilai moral dan sosial belum ada yang menggunakan. Dalam teori ekonomi konvensional terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. 3.
Dalam pandangan permintaan secara Islami, menekankan pada permintaan barang yang boleh dan yang tidak boleh. Sedangkan menurut teori permintaan konvensional, menganggap semua barang yang dikonsumsi itu dinilai tidak berbeda dan bisa digunakan kapan saja. 4. Pandangan menurut teori permintaan secara Islami lebih memperhatikan pada total jumlah kebutuhan pembeli pada sejumlah barang tertentu. Kemudian dalam pandangan teori konvensional, mayoritas lebih memperhatikan nilai-nilai kepuasan. Kemudian yang kelima, permintaan secara konvensional lebih didominasi oleh kepuasan dunia, sehingga dalam membeli suatu komoditas lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Sedangkan teori permintaan Islami lebih terfokus pada bagaimana bisa meraih maslahah sehingga dalam membeli suatu komoditas lebih mengutamakan kebutuhan, tidak berlebihan dalam membeli suatu komoditas, dan mengikuti batasan-batasan syariah. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.